Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Citra Dedarna dengan NIM A1B1211136, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membuat tugas kuliah berupa video tentang refleksi materi pembekalan hari pertama pada hari Selasa, 18 Juli 2023. Dengan dosen pengampu pembimbing lapangan yaitu Ibu Lili Ulfiati, SPD, MPD. Nah, materi pembekalan pada hari pertama tersebut mencakupi 3 materi. Yang pertama itu adalah materi dengan tema Forum Komunikasi dan Koordinasi Mahasiswa atau biasa disebut dengan FKKM pertama. Lalu materi yang kedua itu Spada Dikti, dan materi yang terakhir atau materi yang ketiga itu adalah asesmen diagnostik non-kognitif. Materi yang pertama yaitu Forum Komunikasi dan Koordinasi Mahasiswa atau FKKM 1. Nah, poin-poin penting yaitu konsep program kampus mengajar. Mengapa terjadi kampus mengajar? Jadi terjadinya kampus mengajar itu karena fenomena learning loss saat COVID-19 atau COVID-19 ditambah pula dengan pembelajaran jarak jauh yang menimbulkan suatu kebutuhan siswa di sekolah, suatu keadaan siswa untuk dibantu. Dan saat itu mahasiswa pun mengalami learning loss, yaitu terjadinya pembelajaran yang menyebabkan ketidak dapat mahasiswa berkolaborasi. Sehingga terbentuklah kampus mengajar agar mahasiswa dapat berkreasi dalam pembelajaran yang akan mahasiswa hadapi selama masa penugasan kampus mengajar. Nah, jadi faktor calon mahasiswa kampus mengajar ini adalah meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa sehingga dapat berkontribusi pada gerakan pemulihan pembelajaran yang ada di Indonesia. Lalu, apa itu kampus mengajar? Kampus mengajar merupakan suatu pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus selama 1 semester, guna untuk melatih kemampuan penyelesaian permasalahan yang kompleks untuk menjadi mitra guru, untuk berinovasi pada pembelajaran, lalu pengembangan strategi dan model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Lalu, peran dan tugas apa yang akan diberikan kepada mahasiswa? Yang pertama, mitra guru. Nah, jadi mitra guru di sini itu sebagai pendamping guru ketika proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Lalu yang kedua itu berkolaborasi. Mahasiswa dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah tersebut. Lalu adaptasi teknologi, mahasiswa dapat memberikan teknologi memanfaatkan teknologi yang ada perkembangan sekarang untuk dikembangkan di sekolah tersebut. Lalu yang keempat, administrasi dan manajerial sekolah. Dan yang terakhir, sosialisasi kebijakan Kemendikbud. Materi yang kedua pada pembekalan ini adalah Spada Dikti. Nah, pada Spada Dikti ini adalah Wapna Spada Dikti disebut dengan Wahana Ajar Banra Nasional atau Webnas yang terintegrasi dengan pangkalan data Dikti dan aplikasi Kemendikbud lainnya. Nah, di dalam Spada Dikti itu terdapat LMS atau Learning Management System. Masuk ke materi yang ketiga, itu ada materi tema tentang asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, tujuan asesmen itu untuk mendapatkan informasi mengenai proses belajar murid dalam bentuk apapun. Asesmen ini termasuk asesmen sumatif, diagnostik, dan formatif. Asesmen diagnostik itu untuk menentukan siswa sebelum pembelajaran agar mendapatkan informasi yang akan digunakan pada proses pembelajaran yang akan berlangsung. Lalu terdapat asesmen formatif, yaitu asesmen selama pembelajaran yang menyediakan umpan balik yang bersifat membangun untuk menjelaskan dengan akurat memotivasi murid untuk mendapatkan fokus pada tujuan dan proses belajar. Dan asesmen yang terakhir itu ada asesmen sumatif, yaitu untuk menentukan level capaian belajar murid lalu menyediakan bahan untuk mendistribusikan tahapan belajar murid selanjutnya. Pada kognitif, ini terdapat dua macam, yang pertama non-kognitif dan kognitif. Non-kognitif ini mencakup kesejahteraan sosial emosi siswa, aktivitas belajar siswa di rumah atau di sekolah. Lalu
kognitif. Kognitif ini memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada murid yang berkompetensi di bawah rata-rata. Jadi, kognitif ini lebih dominan ke pengetahuan siswa. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya berikan. Jadi, itu adalah hasil-hasil ringkasan dari saya tentang refleksi materi pembekalan pada hari atau tanggal 18 bulan Juli 2023. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.